Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga, para penonton, para subscriber kita tetap dalam keadaan sehat walafiat meski di tengah-tengah pandemi. Nah, hari ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari subscriber kita terkait dengan, eksekusi jaminan fidusia, terkait dengan penarikan kendaraan bermotor. Nah, pertanyaan dari subscriber kita, pertanyaannya adalah, apakah boleh perusahaan pembiayaan atau sering disebut juga leasing, nah menarik kendaraan konsumen, nah itu menggunakan pihak ketiga? Nah, pertanyaannya boleh atau tidak? Nah, jawabannya begini, nah terkait dengan pertanyaan boleh atau tidak, kalau kita melihat dari peraturan-peraturan yang ada, misalkan peraturan Kapolri tentang, pengamanan eksekusi jaminan fidusia, nah terus kemudian peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya boleh, ya. Boleh, tapi kemudian ada persyaratan-persyaratan tertentu oleh pihak ketiga atau perusahaan mitra dari perusahaan pembiayaan ini untuk menjadi pelaksana eksekusi. Nah, persyaratan-persyaratan tersebut diantaranya yang pertama, bahwa perusahaan yang, melakukan eksekusi jaminan fidusia itu yang pertama dia harus berbadan hukum ya, berbadan hukum. Misalkan badan hukumnya dalam bentuk, PT misalkan. Nah, kemudian setelah berbadan hukum ternyata sekarang ada persyaratan-persyaratan lain dari Otoritas Jasa Keuangan. Kalau zaman dahulu cukup ada yang namanya badan hukum. Badan hukum ditentukan dengan adanya, pengesahan Menteri Hukum dan HAM, bahwa perusahaan tersebut berbadan hukum. Nah, kalau sekarang ada lagi peraturan terkait dengan, sertifikasi. Nah, jadi ada sertifikasi yang, dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai spesifikasi sebagai perusahaan jasa penarikan gitu. Atau sering disebut juga sekarang bahasanya adalah pelaksana eksekusi. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan tersebut berbadan hukum, kemudian dia juga, lolos sertifikasi, sebagai perusahaan jasa penarikan, nah maka itu boleh, melakukan eksekusi jaminan fidusia. Nah, pertanyaan-pertanyaannya adalah, sekarang yang timbul, "Ini boleh nggak katanya ditarik di jalan, boleh nggak ditarik di mana dan lain sebagainya." Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya bisa boleh, bisa tidak. Nah, boleh nggak misalkan ditarik di jalan, selama tidak ada kekerasan, kemudian diserahkan secara sukarela, maka itu boleh. Tapi kalau kemudian misalkan ditarik di jalan, orangnya misalkan dipukulin dan lain sebagainya, nah itu yang tidak boleh. Nah, tapi kalau misalkan semuanya dilakukan secara sukarela, mau dimanapun itu boleh. Nah, misalkan ditarik di jalan, eee, di pihak ketiga misalkan, "Pak, maaf ini, kendaraan Bapak menunggak." Dan lain sebagainya. Nah, kita dapat surat kuasa untuk melakukan penarikan. Nah, kalau misalkan si konsumennya mau menyerahkan secara sukarela, saya pikir, tidak ada aturan hukum yang dilanggar dan itu boleh. Nah, bahkan sekarang yang dipermasalahkan adalah, "Oh, gimana setelah adanya putusan MK?" katanya begini-begini. Nah, sebenarnya substansinya adalah, eksekusi jaminan fidusia itu, eee boleh dilakukan di mana pun, misalkan, di rumah atau misalkan dibawa ke kantor. Nah, kalau sekarang rata-rata perusahaan pembiayaan atau leasing, eee, mengurangi penarikan di jalan, rata-rata ketika misalkan mau ditarik langsung dibawa ke kantor. Nah, mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, kalau misalkan, si konsumen ini mau menyerahkan secara sukarela, maka tidak ada masalah. Nah, tinggal diserahkan, maka kemudian tinggal diproses, unitnya misalkan dilelang untuk menutupi hutang-hutang si konsumen. Nah, atau misalkan, si konsumennya sendiri yang menyerahkan, boleh atau tidak? Misalkan boleh. Nah, justru itu sebenarnya, lebih baik. Jadi nanti misalkan BI checking-nya juga bisa dihapus. Nah, kemudian, unitnya atau kendaraan bermotornya juga bisa dilelang untuk menutupi hutang-hutang dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan gimana kalau misalkan konsumennya nggak mau menyerahkan? Nah, ini urusannya beda lagi. Nah, kadang-kadang banyak konsumen yang dia nggak mau bayar, nah tapi juga dia tidak mau menyerahkan unitnya kepada perusahaan pembiayaan. Nah, kalau misalkan kejadiannya seperti ini, sama-sama kalau bahasa kitanya pakekeh-kekeh gitu, nah konsumen nggak mau nyerahin, nah maka kemudian tahapan yang selanjutnya adalah bisa melakukan eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan. Nah, ini adalah pilihan terakhir.
Nah, banyak sekali masyarakat kita yang salah paham terkadang, ketika misalkan mau dieksekusi, "Oh, ini kan harus ke pengadilan, harus digugat dulu ke pengadilan." Saya pikir tidak seperti itu. Sebenarnya ke pengadilan itu tidak perlu mengajukan gugatan, karena, mayoritas akad kredit perjanjian pembiayaan yang ada di perusahaan pembiayaan, nah itu biasanya dilengkapi dengan akta jaminan fidusia, kemudian ada sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sertifikat jaminan fidusia ini dia mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Nah, jadi tidak perlu lagi ada yang namanya gugat-menggugat gitu. Nah, si perusahaan pembiayaan ini tinggal mengajukan yang namanya unmanning. Nah, mengajukan unmanning, nah kemudian, pihak pengadilan memanggil si konsumennya. Unmanning itu, kalau bahasa pengacaranya mungkin sama dengan somasi gitu ya, tapi kalau pengadilan bahasanya unmanning, itu artinya si konsumen dipanggil, diberikan peringatan. Nah, mau seperti apa nih? Apakah unit mau diserahkan secara baik-baik atau memang, mau dilakukan secara, eksekusi pengadilan. Nah, kalau misalkan unmanning ini tidak berhasil, misalkan konsumen tetap tidak mau menyerahkan unitnya, maka setelah unmanning, perusahaan pembiayaan bisa mengajukan yang namanya eksekusi, permohonan eksekusi jaminan fidusia. Nah, kalau misalkan perjanjian pembiayaannya konvensional, nah bisa diajukan ke pengadilan negeri. Tapi kalau misalkan perjanjian pembiayaannya perjanjian pembiayaan murabahah atau syariah, maka eksekusi jaminan fidusianya bisa diajukan melalui pengadilan agama. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan kalau misalkan konsumen tetap tidak mau menyerahkan, nah dan menempuh jalur itu ke pengadilan, saya pikir memang ini akan beresiko lebih besar dan, lebih malu gitu. Karena mungkin ketika perusahaan pembiayaan mengajukan eksekusi secara paksa, nah secara paksa itu kan boleh kalau dia melalui pengadilan, misalkan dipaksa. Nah, resikonya adalah pengadilan pasti meminta bantuan pengamanan dari pihak kepolisian misalkan, minta disaksikan oleh RT dan RW gitu. Nah, saya kira, lebih malu sebenarnya kepada konsumen. Jadi, saya kira lebih baik ditempuh jalan yang baik-baik aja. Contoh misalkan pada saat pandemi ini, awal-awal pandemi kemarin, perusahaan pembiayaan mayoritas mereka memberikan, kelonggaran atau relaksasi. Ketika misalkan tidak bisa bayar, nih kendalanya apa? Misalkan apakah cicilannya terlalu besar, nah itu bisa dikecilin dengan tenggang waktu yang lebih lama. Atau misalkan, eee, pokoknya dimediasilah, dicari titik tengahnya seperti apa. Nah, tapi kalau misalkan memang dua-duanya tetap tidak ada titik temu, ya mungkin perusahaan pembiayaan sebaiknya saya kira mengajukan eksekusi melalui pengadilan, sehingga tidak ada, hal-hal yang seperti belakangan terjadi, misalkan ada kekerasan di lapangan, kekerasan di jalan gitu, nah dan lain sebagainya. Nah, saya kira konsumen juga sah-sah saja misalkan mau melaporkan, pihak pelaksana eksekusi misalkan karena, melakukan kekerasan itu sangat bisa, nah perampasan dan lain sebagainya. Bahkan banyak juga oknum, pihak ketiga atau katanya disebut Matel gitu, yang kadang-kadang mereka narik di jalan, nah ternyata setelah dicek di perusahaan pembiayaannya unitnya tidak ada, nah ternyata tidak diserahkan. Nah banyak juga yang seperti itu oknumnya. Jadi, saya kira konsumen juga harus cerdas, harus berhati-hati ketika misalkan, tidak mampu bayar kemudian mau ditarik, nah sebisa mungkin jangan diserahkan di jalan gitu, lebih baik ke kantor Adiranya langsung misalkan kalau dari leasing Adira atau misalkan ke leasing EPF atau Wong Finance, Mandiri Utama Finance gitu, apalagi Mandiri Tunas Finance dan lain sebagainya. Nah, saya pikir lebih baik diserahkan ke perusahaan pembiayaannya langsung. Nah, supaya nanti tanda terimanya jelas nih. Karena kadang-kadang di lapangan ada juga yang mengeluarkan berita acara serah terima kendaraan gitu dari pihak yang ngambil unit kita di jalan misalkan. Nah, ternyata itu bodong gitu. Nah, ternyata itu tidak terdaftar di perusahaan pembiayaannya, nggak ada kopnya misalkan. Nah, serahin di mana gitu. Bahkan ada juga yang, narik kemudian dibawa dan hanya foto di depan perusahaannya misalkan. Nah, ternyata hanya foto aja, setelah itu unitnya dibawa pergi dan tidak diserahkan ke perusahaan pembiayaan. Nah, itu juga tidak menyelesaikan masalah. Jadi saya pikir ketika misalkan, Bapak Ibu, misalkan para konsumen masyarakat punya masalah dengan perusahaan pembiayaan, tidak bisa bayar dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya saya kira dicari, jalan tengah lah, datang ke leasing baik-baik, dicari jalan tengah, minta, kemampuannya seperti apa. Nah, kalau memang sudah tidak mampu lagi, tidak ada jalan misalkan untuk penyelesaian, ya saya pikir lebih baik unit kendaraannya diserahkan secara baik-baik, sehingga nanti
unitnya akan dilelang. Nah, kalau sudah dilelang unitnya nih, kalau misalkan, ternyata hasil lelangnya melebihi utang, nah maka itu sisanya harus dikembalikan kepada konsumen. Nah, tapi kalau misalkan hasil lelangnya ini kurang daripada utang, nah sisanya harus dibayar oleh konsumen gitu. Tapi rata-rata perusahaan pembiayaan kalau unitnya sudah diserahkan, nah tidak terlalu sampai ke situ gitu. Yang penting unitnya sudah diserahkan meskipun mereka mengalami kerugian biasanya tidak, ditagih lagi konsumen gitu, kecuali kalau memang eksekusinya melalui pengadilan. Nah pasti itu nanti perusahaan pembiayaan selain, meminta dilunasi semua utang-utangnya, nah pasti misalkan unitnya setelah dijual ternyata tidak mencukupi utang, nah nanti pasti ditagih lagi sisanya. Selain itu ditagih, misalkan, kerugian-kerugiannya, denda dan lain sebagainya pasti ditagih semua. Nah, karena memang mereka juga harus mengeluarkan biaya untuk, unmanding dan eksekusi gitu, kira-kira seperti itu. Nah, baik, saya kira, demikian jawaban dari kita. Nah, terkait pertanyaan tadi apakah boleh atau tidak pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh pihak ketiga, jawabannya boleh dengan syarat-syarat tadi yang sudah kita sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa disampaikan di kolom komentar. Nah, insya Allah nanti kita akan jawab di materi-materi selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AS Melbourne,